Hai, jumpa lagi dalam Marini Channel TV. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia mampir di channel ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai aja ya mengenai badai sitokin yang terjadi pada pasien COVID-19. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pasien tentang badai sitokin yang terjadi pada pasien COVID-19. Jadi kita akan berusaha bahas di sini kenapa bisa terjadi badai sitokin dan efek-efeknya yang akan dialami oleh pasien. Oke, ikuti terus ya. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini ada berita duka yang kita dengar dari seorang pendeta senior, Pastor Raditya Oloan, suami dari artis Joanna Alexandra, yang meninggal karena badai sitokin. Padahal hasil swab PCR-nya itu sudah negatif, tetapi tetap ada perburukan dan terjadi badai sitokin yang menyebabkan kematian. Nah, sebelum kita lanjut, sebelumnya kita harus membahas dulu apa sih sebenarnya sitokin itu dan fungsinya dalam tubuh. Jadi sebenarnya sitokin itu adalah suatu zat yang dihasilkan oleh sistem imun kita sebagai sistem pertahanan tubuh yang dihasilkan pada saat terjadi infeksi atau inflamasi. Biasanya terjadi kalau pada saat sekarang ini pada pandemi ini ya pada COVID-19, tapi pada penyakit-penyakit lain seperti yang dulu ada SARS atau flu burung itu juga terjadi juga badai sitokin. Nah, sitokin ini dihasilkan oleh sel darah putih kita, atau bahasa medisnya leukosit. Itu sebenarnya untuk memerangi atau mengatasi infeksi yang terjadi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, untuk kasus Pastor Raditya Oloan yang telah dinyatakan negatif COVID-19 tapi tetap mengalami badai sitokin, itu nanti akan kita jelaskan. Sebelumnya kita harus tahu dulu infeksi dari COVID-19 ini ada berapa fase dan bagaimana gejala-gejalanya. Nah, untuk fasenya itu COVID-19 itu ada 3 fase. Jadi yang pertama fase infeksi awal yang masih dini, terus yang kedua fase pulmonari atau fase infeksi di paru, dan yang ketiga adalah fase hiperinflamasi. Jadi di fase ketiga inilah yang dapat terjadi kondisi badai sitokin. Jadi kalau untuk fase 1 ini sekitar 70-80% berdasarkan epidemiologi pasien-pasien COVID akan berada pada kondisi fase 1. Jadi yang dulu orang bilang OTG atau yang masih ringan gejalanya, bisa juga tanpa gejala, itu termasuk dalam fase 1. Jadi infeksinya ringan. Nah, untuk yang fase kedua yang menyerang paru, itu sudah kelihatan gejalanya sesak ya, batuk, sudah dapat terdeteksi gejala yang bisa diamati. Nah, untuk fase yang ketiga inilah fase yang terberat. Jadi apabila sudah masuk pada fase hiperinflasi, jadi ini tergantung dari jumlah virus yang masuk ke tubuh kita dan penanganan awalnya. Jadi kalau kita cepat ditangani, setelah terdeteksi COVID dan cepat ditangani, diamati gejalanya, itu bisa saja kita tidak masuk kepada fase yang lebih berat. Jadi kalau kita sudah masuk ke fase ketiga, yang fase lebih berat itu sudah terjadi proses hiperinflamasi. Jadi sitokin yang dilepaskan di dalam darah itu sudah semakin banyak. Makanya ada istilah badai sitokin, karena dalam darahnya kita itu sudah saking banyaknya sitokin yang beredar. Jadi kondisi hiperinflamasi ini yang terjadi pada fase 3 itu yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan paru yang menetap. Jadi paru sudah mengalami kerusakan, diikuti dengan hiperkoagulabilitas darah, juga terjadi gangguan pada jantung, ginjal,
akan mengenai organ-organ yang lainnya. Jadi kematian yang terjadi akibat badai sitokin ini itu disebabkan karena pada fase ketiga ini sudah terjadi kegagalan dari paru, jantung, ginjal. Jadi sudah terjadi kegagalan multi organ namanya. Jadi tubuh sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Jadi badai sitokin ini menyebabkan kerusakan multi organ. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak sampai kepada fase itu? Jadi sebenarnya untuk fase pertama, apabila ditangani dengan baik, jadi kita tidak akan jatuh ke fase kedua atau fase pulmonari atau yang sudah menginfeksi paru-paru. Nah, kalau kita sudah sampai di fase kedua, dapat ditangani dengan baik, virusnya tidak semakin banyak, nah kita tidak akan jatuh lagi ke fase ketiga. Jadi di sini kita untuk masyarakat awam, jika sudah mengetahui kalau terdeteksi COVID-19, sebaiknya langsung mengkonsultasikan dirinya ke rumah sakit atau apabila ada gejala harus langsung menghubungi dokter atau medis lainnya, karena sebenarnya COVID-19 ini bisa kita atasi asalkan gejala-gejala yang dirasakan cepat ditangani dan ada observasi yang ketat terhadap pasien. Ada juga pasien yang bertanya, dok, apakah ini badai sitokin ini memang hanya milik dari COVID-19 saja atau bagaimana? Jadi saya berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya badai sitokin ini bisa saja terjadi pada kondisi-kondisi yang lain, yang infeksi bakteri yang berlebihan atau virus yang berat. Nah, ini juga bisa ditemukan pada kasus pencangkokan organ, misalnya organ ginjal yang mengalami rejection atau ketidakcocokan, itu akan terjadi rilis yang berlebihan dari sitokin. Itu sebenarnya juga namanya badai sitokin. Jadi badai sitokin ini juga bisa terjadi pada kondisi rejection dari pencangkokan organ tubuh. Buat masyarakat harus berhati-hati apabila terserang COVID-19 ini. Jadi kita harus perhatikan gejala yang terjadi pada tubuh kita. Jadi sebenarnya ini harus early detection. Jadi kalau sudah ada penanganan awal, itu kita tidak akan jatuh ke fase kedua atau fase ketiga. Jadi sebelum terjadi badai sitokin, kita harus melewati dulu fase kedua atau fase infeksi paru atau pulmonari. Jadi apabila kita mengalami gejala batuk, sesak, nafas berat, dan apabila ada alat oximeter di rumah tidak pernah tinggi, misalnya sampai 92 atau 93 saja, tidak pernah sampai 96 atau 98, itu menandakan sudah terjadi gangguan di paru-paru. Itu sebaiknya sudah langsung ditangani di rumah sakit. Jadi untuk fase kedua ini bisa kita lihat dari ronsen paru. Di ronsen paru itu sudah dapat terlihat, atau dengan CT scan sudah dapat terlihat gejala dari kerusakan awal paru. Itu disebut GGO atau ground glass opaque. Jadi dokter radiologi akan sudah langsung mengetahui apabila virusnya ini sudah mencapai paru atau sudah terjadi infeksi pulmonari. Jadi masyarakat harus tahu kalau sudah sampai pada gejala seperti yang tadi, batuk, sesak napas, itu sudah harus langsung ke rumah sakit ya. Jadi nanti di rumah sakit itu sudah akan di ronsen, kemudian dilakukan pemeriksaan lab untuk mengetahui kadar proses inflamasi yang terjadi. Bisa kita lakukan pemeriksaan LDH, laktat dehidrogenase, CRP, juga bisa kita periksa kadar sitokinnya seperti interleukin 6 atau TNF alfa. Jadi kalau kita di rumah sakit
akan terpantau secara laboratorium dan radiologi untuk gejala yang kita rasakan. Jadi jangan sampai kita sudah sampai ke fase 2 tapi masih di rumah saja. Jadi harus mencari pertolongan ke rumah sakit. Jadi sebelum sampai ke fase 3 kita kan harus melewati fase 2 dulu. Jadi kalau tertangani dengan baik, tidak mengalami perburukan, kita tidak akan sampai pada kondisi badai sitokin. Jadi teman-teman yang sedang isolasi mandiri di rumah, yang sudah terdeteksi COVID-19, itu harus lebih waspada terhadap gejala yang dirasakan. 3-5 hari di awal itu harus benar-benar memperhatikan gejala yang dirasakan. Apabila sudah terdapat sesak atau batuk atau dada terasa berat, sebaiknya langsung ke rumah sakit untuk diobservasi apakah sudah masuk pada fase infeksi pulmoneri. Jangan sampai jatuh ke fase yang lebih berat lagi, atau fase ketiga. Nah, ada juga pasien yang bertanya untuk badai sitokin ini apakah hanya terjadi pada pasien dengan komorbid, dan gejalanya apakah berbeda untuk yang ada komorbidnya dengan tidak. Jadi saya memberikan penjelasan bahwa badai sitokin ini bisa terjadi pada pasien COVID-19 yang tanpa komorbid dan dengan komorbid. Jadi sekitar 20-30% badai sitokin ini juga bisa terjadi pada pasien tanpa komorbid, dan gejalanya itu sama, juga gejala sesak, susah bernapas, dan akhirnya terjadi kegagalan pernapasan. Nah teman-teman, di sini saya menyarankan kita tetap waspada terhadap pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi ini belum berakhir, jadi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, yaitu 3M, dan yang paling utama, hindari kerumunan. Jadi jangan keluar rumah apabila tidak ada urusan yang sangat mendesak. Oke, demikian video tentang badai sitokin dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi dan edukasi tentang badai sitokin, gejala-gejalanya, dan apa yang harus kita lakukan agar jangan sampai pada fase berat dari COVID-19, yaitu fase ketiga yang akhirnya bisa mencetuskan badai sitokin. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Salam sehat selalu.